Ya, langkah pertama, ya, setelah bangun masjid, beliau menyatukan kaum muslimin. Dan secara teknis ini sangat-sangat luar biasa. Jadi Nabi membuat program namanya Al-Ikha, ya, persaudaraan Islam. Dan yang beliau persaudarakan bukan hanya sesama penduduk Madinah, ya, sesama penduduk Ansar, sesama Aus dan Khazraj, tapi juga dengan pendatang dari Makkah Al-Mukarramah, para muhajirin. Ya. Dan kita bayangin teman-teman sekalian, ini bukan tanpa rintangan, ya. Jadi ketika Nabi datang, penduduk Madinah itu sedang perang antar suku kabilah mereka masing-masing. Ya. Lalu datanglah pendatang muhajirin. Jadi PR Nabi itu, ya, sebelum menyatukan dengan muhajirin, Nabi juga harus menyatukan dengan Ansar. Ya. Maka ada kiat yang disampaikan oleh as-sabiqun al-awwalun pada awal-awal Nabi datang. Kata mereka, ya Rasulullah, kalau Anda pengen menguasai Madinah, dalam arti mengendalikan Madinah ini, ya, hendaklah Anda menyatukan Aus dan Khazraj. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ba'du. Bersama saya Happy Andi Bastoni di program Belajar Sirah An-Nabawiyah lewat video pendek, dan kita tiba pada pembahasan, ya, program Rasulullah SAW ketika berada di Madinah Al-Munawwarah. Pada video sebelumnya kita sudah bahas program pertama beliau adalah membangun masjid, Masjid Quba dan Masjid An-Nabawi. Dua masjid besar ini sampai sekarang masih abadi. Nah, lalu, ya, program beliau berikutnya apa? Seperti yang kita jelaskan sebelumnya bahwa kondisi Madinah pada waktu itu dari aspek sosial sangatlah tidak bersahabat. Ya. Kondisi sosial masyarakat Madinah berada dalam titik nadir, carut marut, berantem, perang berkesenambungan gitu. Ada perang Bu'as, namanya bertahun-tahun, puluhan tahun mereka berperang terusnya. Jadi Nabi datang dalam kondisi demikian. Makanya langkah pertama beliau selain bangun masjid tadi adalah bagaimana agar masyarakat Madinah dan secara umum, bukan hanya masyarakat Madinah, kaum muslimin itu bersatu dalam bingkai ukhuwah Islamiyah, persatuan Islam. Ini programnya. Bagaimana ini bisa terwujud? Sebab jangan berharap lagi-lagi peradaban akan tegak, akan jaya, ya, kalau masyarakatnya centang perenang, berantem terus, saling nyinyir gitu kan, saling lempar hoax, nggak mungkin. Ya. Nah, yang unik kan masalahnya yang melempar hoax, yang memancing keributan itu kadang bukan masyarakat tapi dari pejabatnya sendiri. Ya. Masyarakat sudah tenang, adem, ayem gitu, pejabatnya ada ngelempar masalah dan ricuh lagi. Ini kita curiga, jangan-jangan ini permainan gitu kan? Sebab ketika masyarakat saling nyinyir, ya, saling lempar hoax, saling fitnah, nggak mungkin mereka bisa membangun sebuah negeri. Ya, ketika pertikaian itu terjadi dan bagi musuh-musuh gitu kan, ini merupakan cara yang paling efektif, ya, untuk mengabadikan penjajahan, ya, agar mereka tidak bersatu. Negara kita misalnya sekian tahun dijajah oleh Belanda dan kemudian sempat dijajah oleh beberapa negara yang lainnya, terakhir Jepang. Salah satu hal yang menyebabkan mereka berhasil karena kita tidak bersatu. Ketika Sumpah Pemuda digelar, masyarakat Indonesia menyadari tentang persatuan ini, maka sedikit demi sedikit, ya, kita bisa mengusir penjajah, ya. Nah, langkah Nabi juga demikian. Ya, langkah pertama, ya, setelah bangun masjid, beliau, ya, menyatukan kaum muslimin. Dan secara teknis ini sangat-sangat luar biasa. Jadi Nabi membuat program namanya Al-Ikha, ya, persaudaraan Islam. Dan yang beliau persaudarakan bukan hanya sesama penduduk Madinah, ya, sesama penduduk Ansar, sesama Aus dan Khazraj, tapi juga dengan pendatang dari Makkah Al-Mukarramah, para muhajirin. Ya. Dan kita bayangin teman-teman sekalian, ini bukan tanpa rintangan, ya. Jadi ketika Nabi datang, penduduk Madinah itu sedang perang antar suku kabilah mereka masing-masing. Ya.
Lalu datanglah pendatang muhajirin. Jadi PR Nabi itu ya, sebelum menyatukan dengan muhajirin, Nabi juga harus menyatukan dengan Ansar. Ya. Maka ada kiat yang disampaikan oleh as-sabiqun al-awwalun pada awal-awal Nabi datang. Kata mereka, ya Rasulullah, kalau Anda pengen menguasai Madinah, dalam arti mengendalikan Madinah ini ya, hendaklah Anda menyatukan Aus dan Khazraj. Ini kabilah terbesar yang sedang berantem pada waktu itu. Dan salah satu cara gitu kan menyatukan kabilah Aus dan Khazraj sesama penduduk Ansor ini dengan cara mengislamkan Sa'dan. Mengislamkan dua Sa'ad. Siapa keduanya? Pertama, Sa'ad bin Mu'adz. Ini sesepuh ya, penghulu kabilah Aus. Yang kedua adalah Sa'ad bin Ubadah. Ini petinggi sesepuh penghulu kabilah Khazraj. Dan betul, dua tokoh ini, dua sahabat mulia ini akhirnya diislamkan oleh Rasulullah SAW. Sa'ad bin Mu'adz yang belakangan wafat setelah perang Khandaq. Ya, dalam perang Khandaq itu dia kena anak panah dan kemudian tidak lama setelah itu ya, meninggal dunia setelah perang melawan Yahudi Bani Quraidah. Yang kedua Sa'ad bin Ubadah, ya, seorang sahabat yang sampai yang kaya raya ya, yang punya tanah hari ini namanya Saqifah bin Sa'idah ya, Sa'ad bin Ubadah. Dan ketika tokoh ini diislamkan oleh Rasul, maka beliau bisa menyatukan sesama kelompok Ansar, Aus dan Khazraj ya. Nah, bagaimana dengan kalangan Ansar? Nabi punya kecerdikan yang luar biasa, cerdas. Beliau bukan hanya dengan spirit ukhuwah saja, tapi betul-betul praktek. Dalam kitab Ibnu Hisham, Sirah Ibnu Hisham dikatakan, baginda Rasul menyatukan Muhajirin Ansar itu ya, kalau bahasa kita hari ini ya one by one, satu-satu. Ya, si fulan dengan si fulan, satu Muhajirin, satu Ansar, satu Muhajirin, jadi dipasang-pasangin. Ya, ada paling tidak ada 100 tokoh yang dipasangkan oleh Rasulullah. Ya, satu Muhajirin, satu Ansar, satu Muhajirin, satu Ansar. Jadi betul-betul diikatkan dalam simpul ukhuwah Islamnya. Sampai pada tataran ya, kondisi ya, ilustrasinya seperti ini. Abdurrahman bin Auf Muhajirin ya. Abdurrahman bin Auf ini Muhajirin, diukhuwahkan oleh Rasul ya, dipersaudarakan oleh Rasul dengan Sa'ad bin Rabi' al-Ansari ya, Muhajirin Ansar. Nah, bayangin ukhuwah yang dibangun oleh Rasul itu. Kata Rasulullah, ya Sa'ad, haza akhuka, ini saudaramu Abdurrahman ibnu Auf. Ya Abdurrahman, wahai Abdurrahman, haza akhuka fil Islam, saudaramu dalam Islam Sa'ad ibn Rabi'. Ya. Kata Sa'ad bin Rabi', wahai saudaraku Abdurrahman, saya, kata dia, aktsarul ansari malan, termasuk orang kaya di Madinah dari kalangan Ansar. Ya. Walia, dan saya punya, kata beliau, rumah. Bait, ya. Nah, rumah ini saya akan bagi dua. Dalam riwayat lain dikatakan ya, ada yang bagian atas dan ada yang bawah. Anda pilih, ya, mau sebelah sini atau sebelah sini. Mau tinggal di lantai 2 atau lantai 1. Jadi dibagi dua. Ya, jadi bukan dikasih kamar nyempil di paling pojok belakang, enggak. Dan itu bukan ngontrak, gitu kan? Tapi betul-betul dikasih, ditawari. Ini rumah saya bagi dua, separuh untuk Anda, separuh untuk saya. Ya. Dan saya punya lahan, ya, kebun kurma yang luas. Saya akan bagi dua. Sebagian untuk Anda, sebagian untuk saya. Ya. Dan satu lagi yang menarik, dan ini luar biasa ya. Liya imra'atan, saya punya 2 istri. Ya. Fakhtar ayyahuma, ya, pilih di antara 2 istri saya ini yang mana yang engkau sukai. Ya. Utalliquha, setelah itu maka saya akan ceraikan. Wa ba'da in qaddat iddatuha, setelah beres masa iddahnya, tuzawijuha, engkau nikahi. Ditawari rumah, diberikan kebun, bahkan ditawari istri. Coba ya, saudara mana yang lebih baik dari Sa'ad bin Rabi' seperti ini? Dan Abdurrahman bin Auf ini bukan saudara kandungnya, bukan. Orang yang baru datang, baru dikenal, belum ada hubungan mereka sebelumnya gitu kan, betul-betul baru. Tapi ikatan yang diberikan, yang diikatkan oleh Rasul sampai pada titik seperti itu, ya. Tapi kita jangan hanya mencontoh sosok Sa'ad bin Rabi' yang begitu dermawan. Nah, kita juga harus melihat ketaudirian seorang Abdurrahman bin Auf.
Ketika dia mengatakan hal itu, ditawari 3 hal itu, kata Abdurrahman bin Auf, wahai saudaraku, ya, barakallahu laka, ya, fi ahlika wa malik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan untukmu fi ahlika, keluargamu, wa malik, dan hartamu. Ya, dullani 'ala suq. Tidak, tunjukkan aku di mana pasar. Ya, ini namanya tahu diri. Jadi bukan mumpung atau aji mumpung. Banyak di antara kita yang aji mumpung. Nah, ini masalah. Ketika ditawari ini, semua, tapi tidak, dia tidak, ya. Dullani 'ala suq, tunjukkan aku di mana pasar. Dan dia pun menjadi orang yang mandiri. Kalimat dullani 'ala suq ini bicara tentang kemandirian yang ingin dibangun oleh Abdurrahman bin Auf pada saat itu. Ini ilustrasi yang luar biasa tentang tingkatan ukhuwah yang disebut oleh baginda Rasulullah SAW, atau yang dicanangkan oleh Rasulullah SAW, ya. Dan kisah yang lainnya misalnya kita temukan dalam sebuah riwayat ketika suatu saat baginda Rasul berada di Masjid Nabawi dan kemudian melaksanakan sholat malam, sholat Isya dikisahkan pada waktu itu, ya, sholat Isya. Dan selepas sholat, salam ke kanan, salam ke kiri, tiba-tiba datanglah seorang laki-laki, ya, dengan penampilan kumuh, rambutnya acak-acakan, ya, kemudian bajunya min athari safar, dia tampak sekali, ya, dari perjalanan yang panjang, ya, hijrah. Kata dia, ya Rasulullah, saya baru saja tiba di Madinah, melakukan perjalanan panjang dari Makkah. Tidak disebutkan dalam riwayat ini, ya, siapakah nama sahabat Nabi ini, tapi yang jelas dia muhajirun. Kata Rasulullah, baik. Maka Nabi berdiri, ya, mengangkat tangan laki-laki ini, ya, dia mengangkat tangannya dan kemudian mengatakan, ya ma'syaral ansar, wahai kalangan ansar, hadza akhukum fillah, ini saudara kalian satu, ya, satu iman, saudara dalam fillah, saudara dalam tauhid Allah SWT, ya, yang baru tiba dalam kondisi kelaparan, kecapean. Faman minkum, siapakah di antara kalian wahai ansar, kalangan ansar, yang bisa menyiapkan tempat istirahat, rumah, ya, paling tidak malam hari ini, dan memberinya makanan. Angkat tangan seorang ansar, ana lahu ya Rasulullah, saya Rasulullah, ya. Maka diajaklah pulang, ya, seorang muhajirin ini oleh seorang ansar ini ke rumahnya. Masalahnya dia tidak ngasih tahu istrinya sebelumnya. Maka ketika dia datang ke rumah dan kemudian ditemui istrinya, kata istrinya, kalau kamar tempat istirahat kita siapkan, ada, tapi kalau makan nggak ada, ya. Dan zaman waktu itu bukan seperti sekarang, di mana kita bisa pesan makanan via online gitu kan, nggak ada gitu kan. Malam hari pula, ya. Nah, anak-anak saya sudah makan, kata istrinya, tapi engkau belum. Nah, ini makanan cuma ada 1 porsi, sudah ada 1 porsi. Begini kata sang suami, ya, Ansor ini tadinya. Maka diajaklah tamu ini ke dalam rumah mereka, disiapkan tempat yang layak untuk istirahat dan makanan juga demikian. Dan kedua suami istri membuat semacam sandiwara begitu kira-kiranya, bermain drama, ya, berpura-pura, ya, menyiapkan makanan 1 piring 1 porsi, satu-satunya ini disiapkan untuk tamunya ini, ya, sementara yang satunya kosong, piring kosong, nggak ada apa-apa karena yang tidak ada makanan. Nah, agar sang tamu ini tidak tahu, maka, ya, mereka mengecilkan lampu atau kemudian memindahkan lampu sehingga suasana di tempat mereka duduk itu, ya, gelap, ya, atau remang-remang begitulah, ya. Maka laki-laki ini, ya, Ansar ini tadi yang menjamu tamunya tadi, ya, bolak-balik ke dapur, ke rumah, dan mempersilakan tamunya menikmati makanan dengan tenang. Sementara dia, ya, membunyikan suara piringnya seolah-olah sedang menikmati makanan juga, padahal tidak. Nah, artinya apa? Dia siapkan atau siap untuk tidak makan pada malam hari itu, menahan lapar untuk tidak makan malam hari itu, ya, dan mengutamakan kepentingan saudaranya. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hasyr, ya, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasassah, ya. Dan orang-orang Ansar itu, ya, mengutamakan kepentingan saudaranya di atas kepentingan mereka sendiri. Nah, jadi begini baginda Rasul menyatukan kaum muslimin, ya, teman-teman sekalian, ya, sehingga dalam waktu yang singkat pada tahun pertama, ya, ketika jelang terjadi perang Badar, mereka sudah tidak ada masalah lagi, sudah berada dalam satu simpul ukhuwah Islamiyah, sehingga ketika Nabi mengajak mereka untuk berperang, tidak ada perbedaan lagi, sudah berada dalam satu simpul kekuatan yang sangat luar biasa. Nah, pelajaran bagi kita hari ini juga demikian, jangan berharap kita bisa menegakkan peradaban, ya, kalau masyarakatnya masih centang perenang. Dan ingatlah, salah satu cara musuh, ya, untuk mencabik-cabik dan melemahkan
umat Islam ya dengan cara mengadu domba. Baca sejarah di Indonesia ya, dan kita temukan fakta bagaimana misalnya Sultan Hasanuddin yang berada di Makassar ya, daerah Makassar itu akan sangat sulit ditaklukkan oleh Belanda kecuali setelah Belanda berhasil mengadu domba Sultan Hasanuddin dan masyarakatnya, dan kemudian terjadilah perjanjian Bongaya yang salah satu poinnya ya, Belanda mendapatkan tempat di Makassar di Sulawesi. Di Banten juga demikian, kita ketemu seorang pahlawan namanya Sultan Ageng Tirtayasa yang Belanda dengan segala cara ingin menaklukkan wilayah Banten dan sekitarnya, tapi gagal terus. Akhirnya dia punya ide ya, masuk ke keluarga dan ngomporin Sultan Haji untuk memberontak terhadap ayahnya. Belanda berpihak kepada Sultan Haji dan terjadilah perang saudara antara Sultan Haji dengan Sultan Ageng Tirtayasa, dan Belanda berpihak kepada anaknya. Akibatnya sang anak menang dan Belanda pun dapat jatah tanah di wilayah Banten, dan itulah cikal bakal ya, Banten menjadi kekuasaan atau negara yang dijajah oleh Belanda. Di Sumatera kita ketemu dengan Sumatera Barat. Ya, ada tokoh yang belakangan kita kenal, salah satu pahlawan ternama namanya di daerah Sumatera Barat, tokoh Tuanku Imam Bonjol. Ya, Tuanku Imam Bonjol. Ya, dengan segala cara Belanda ingin menguasai wilayah Sumatera ini, tapi kemudian sulit. Sampai akhirnya mereka punya ide mengadu domba, ngomporin, dan pecahlah perang Padri antara ya, Tuanku Imam Bonjol dan para pejuang yang lainnya melawan tokoh-tokoh adat, di mana mereka ini di backup oleh Belanda, dan itulah awal lumpuhnya ya, wilayah Sumatera Barat dan akhirnya jatuh ke tangan Belanda. Jadi begitulah ya, penjajah tidak akan mungkin bisa menjajah sebuah negeri kecuali dengan cara mencabik-cabiknya. Kalau kita bicara daerah Timur Tengah juga demikian. Ya. Bagaimana kekuatan umat Islam nyaris lumpuh di Timur Tengah itu setelah kapan? Setelah Perang Dunia Pertama, ketika wilayah tersebut dicabik-cabik oleh sekutu Inggris dan kawan-kawan ya, menjadi beberapa state, beberapa negara, dan masing-masing bertikai antara satu dengan yang lainnya. Karena itu sekalian ya, pelajaran menarik bagi kita hari ini, belajar Rasulullah SAW adalah hendaklah kita marilah kita jaga persatuan kita ya, kita abaikan segala perpisahan kita, segala perbedaan yang kita alami ya, dan kita bersatu dalam bingkai ukhuwah Islamiyah, karena inilah yang letak kekuatan umat itu sendiri. Nah, setelah membangun masjid, menyatukan kaum muslimin dalam bingkai ukhuwah Islamiyah, lalu program apa lagi yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, kita akan bahas pada pertemuan berikutnya insyaallah bersama saya Happy Andi Bastani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.